Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, terkhusus kepada seluruh keluarga besar muslim muslimah yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ritual ibadah haji di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Pun demikian ziarah di petilasan berbagai macam masyair, khususnya di area Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi SAW dan memaksimalkan ibadah di Masjid Nabi SAW. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dimanapun berada, saat ini saya ingin memberikan pertama ucapan selamat kepada seluruh jamaah dan seluruh petugas haji Indonesia yang telah menunaikan tugasnya masing-masing. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh petugas, baik dari kalangan berbagai elemen yang menyatu untuk berkhidmat di dalamnya, semoga seluruh ibadahnya diberikan pahala berdasarkan niatnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh prosesnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Bagi seluruh jamaah, keluargaku, seluruh muslim khususnya dari Indonesia, mudah-mudahan bukan hanya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melekat sifat mabrur di dalam kepribadian kita masing-masing, namun juga diberi kekuatan untuk mempertahankan itu sampai kita kembali berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mudah itu mempertahankannya. Selanjutnya, tentu saja selain kita berdoa berharap semoga para jemaah dan petugas dapat kembali ke negeri kita tercinta, berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan baik. Tentu saja di kesempatan ini saya ingin menyertai juga pandangan-pandangan dari berbagai kalangan, baik yang mengetahui persoalan dan seluk-beluk seputar ibadah haji ini dengan detil. Saya katakan detil, mungkin pernah punya pengalaman bertugas sebagai tenaga musim haji atau terlibat dalam pengelolaan haji di segala hal yang terkait dengannya, baik itu di aspek terkait dengan pendanaannya ataupun juga aspek terkait dengan pelaksanaannya, terkait dengan mitigasi di lapangan, dan juga hal-hal lainnya yang melengkapi berbagai macam pelayanan ibadah mulia ini. Ataupun juga barangkali ada sisi-sisi lain dari ruang-ruang pengamatan yang jauh dari berbagai macam sudut pandang yang melihat tentu di setiap pelaksanaan akan ditemukan kekurangan-kekurangan yang sejatinya kekurangan itu tentu bagian terpentingnya adalah menghadirkan berbagai macam masukan-masukan positif. Saya kira berbagai masukan itu akan sangat baik bila kemudian diterima dengan kelapangan, dengan tujuan untuk menyempurnakan, tidak untuk menjatuhkan, tidak juga untuk memberikan satu hal yang negatif, tentu didasarkan pada niat yang bersih, yang bening untuk perbaikan dan kemaslahatan bersama. Bila di dalamnya ada perbaikan-perbaikan yang memang secara hukum itu mesti dibenahi dalam tahapan-tahapan tertentu, ya tentu saja seluruh itu perlu dilakukan demi niat kita untuk memperbaiki agar lebih maksimal lagi. Saya akan batasi kurang lebih pada 3 hal yang paling pokok. Yang pertama, saya mengusulkan dengan terang dan mungkin juga tegas bahwa jika keberlangsungan dalam proses perjalanan ibadah ini dipandang ingin mampu berjalan dengan tertib, dengan rapi, barangkali salah satu faktornya dalam hal pendanaan yang akan sangat berdampak pada antrian dan juga kadang-kadang masalah-masalah sistemik. Secara sistem itu berpengaruh kepada proses-proses yang lain, yaitu pembatasan pada
dana talangan. Ya, menurut hemat saya dana talangan itu dihapuskan saja. Tidak perlu ada dana talangan. Yang sudah siap berhaji, berangkat. Yang belum siap, menabung. Sampai kemudian ada kesiapan, lalu setelah itu baru kemudian didaftarkan, dan seperti proses-proses yang berlangsung. Saya punya keyakinan yang teguh dan kuat bahwa jika ini dilakukan kembali kepada masa-masa sebelum ada dana talangan itu tiba, saya kira akan sangat berpengaruh sekian puluh persen, banyak mungkin di atas 70% pada perbaikan-perbaikan yang ada. Ya, karena akibat dari dana talangan ini, ya mohon dilepaskan dulu dari persepsi atau cara pandang keuntungan maslahat dari, mohon maaf dalam tanda petik, mungkin ada bisnisnya, ada untuk manfaatnya misalnya. Ya, saya kira dibandingkan dengan mengatasi problem sistemik yang terjadi setelah itu dilakukan, itu tidak seberapa. Menanggungnya mungkin akan lebih banyak lagi gitu. Ya, belum persoalan-persoalan yang lainnya. Soalan psikologis yang nggak bisa dinilai, berdampak juga pada pergolakan spiritual, gitu kan. Kadang juga melahirkan hal-hal yang terlarang dan berpotensi berdosa juga di dalamnya. Jadi saya mengusulkan yang pertama, sebaiknya dana-dana talangan itu diberhentikan saja, diselesaikan. Tolong para ulama, saya kira baik yang di Ormas, apalagi di MUI, di Ormas-Ormas besar, di Muhammadiyah, di NU, dan yang lainnya, Persis, Dewan Dakwah, saya yakin sangat mengerti dengan ini, sangat memahami. Ya, menurut hemat kami sudah, kan ini kaitannya dengan haji, ya, bukan dengan penggunaan untuk investasi di A, di B. Ini dana haji. Ya, dana jamaah yang seyogianya kalau memang belum ada kemampuan tidak usah terlalu dipaksakan. Ya, kalau hanya untuk 20, 30, 40 tahun ke depan, ya lebih baik yang punya sawah sekarang digarap sawahnya, hasilnya ditabung, misalnya dibelikan emas, ya sebagian kemudian dikaryakan kembali. Coba lihat berapa puluh tahun ke depan, berapa yang bisa dihasilkan. Mungkin menunggunya nggak terlalu lama juga. Ini sudut pandang ya, supaya tidak terlalu panjang juga saya memberikan komentar. Pada intinya, itu sangat sekali dipahami. Ya, untuk apa mengumpulkan uang banyak-banyak, masa tunggunya juga panjang, ya, kepastiannya juga belum tentu didapatkan kepastian di dalamnya, dan saat yang bersamaan juga ya melahirkan masalah-masalah yang kemudian beragam. Jadi itu bagian pertama. Jika itu bisa dilakukan, saya kira ini memotong dulu ya generasi-generasi yang panjang, nanti yang sudah siap berangkat, dan seterusnya akan lebih rapi. Kemudian yang kedua, saya pikir dari pengalaman kami bertugas juga 2010, tugas pertama saya sebagai tenaga musim haji tentu mengamati, bukan hanya dari dekat tapi menjadi pelaku langsung yang berada di lapangan dan sangat mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan baik itu tempat tinggal di maktab-maktab, transportasi, catering, dan sebagainya. Dan persoalan sampai kini, kalau 2010 pertama saya bertugas, kemudian sekarang 2025, artinya kan 15 tahun, dan masalah itu berkutat di titik-titik itu saja. Masalah transportasi misalnya, kan persoalan-persoalan yang dalam hal pengangkutan jamaah, baik itu kasusnya, dulu sebutannya Armina, sekarang Armuzna, itu kan, bagaimana jamaah dengan kuantitas yang sangat banyak, ya wallahu alam. Saya hanya lihat di berita bahwa ada ribuan orang berjalan dari Muzdalifah kemudian ke Jamarat gitu kan, hanya untuk melontar jumroh dalam kondisi yang harus berjalan karena stuck dan sebagainya. Lalu juga masalah-masalah lain terkait dengan kapasitas tenda, kemudian juga pemukiman dan sebagainya. Nah, usulan konkretnya adalah, saya pikir dalam tim yang betul-betul solid, karena ini kan akan beralih sepengetahuan terbatas kami, kalau keliru mohon dikoreksi, dari Kemenag kan ke BP Haji, dan ini kan transisi akhir dari pengelolaan di Kemenag ini ke BP Haji. Nah, saya kira BP Haji ini perlu menyusun tim yang sangat kuat, yang bukan paham saja tentang sistem haji, tapi juga mengetahui karakteristik orang-orang Arab. Ini penting sekali, terutama orang-orang Arab di lingkungan ya pemerintahan yang sekarang dikelola oleh Kerajaan Saudi. Ya, kita kan melihat kulturnya beda-beda ya, antara Saudi misalnya, walaupun sama-sama teluk dengan Qatar, dengan UAE, karakternya berbeda. Apalagi kalau kita lebarkan lagi ke Afrika Utara misalnya, itu kan, ke Mesir, ke Libya, itu karakternya beda-beda.
Nah, bagaimana berinteraksi dengan mereka, membangun kemudian komunikasi diplomasinya seperti apa. Kadang-kadang ada banyak faktor yang sangat menentukan, termasuk juga hubungan pemerintahan. Ya, ini agak terlalu substansial apa yang saya sampaikan, mungkin di level berbeda yang harus saya utarakan. Tapi kadang-kadang akan sangat berpengaruh juga kepada moodnya. Nah, ini tidak cukup dengan ahli manajemen. Jadi jangan dikatakan bahwa ini ahli dalam bidang manajerial, manajemen begini. Kalau nggak ngerti orang Arab tuh nggak bisa juga. Ya, bagaimana berproses. Kadang-kadang Anda mau bagi untuk kemudahan dari satu syarikah misalnya kepada taruhlah 8 syarikah. Ya, secara konseptual kita lihat akan bagus. Ini terbagi begini lebih efektif. Tapi sampai di sana mereka ya belum tentu bisa memahami itu. Ya, taunya kan dari Indonesia sekian, dibagikan aja ke 8. Nggak mungkin bisa memahami dan mengerti ini keluarga siapa, ini asalnya dari mana. Yang penting bagi mereka mungkin dibagi ke 8 bagian ya. Boleh jadi terjadi demikian, dan itu kemudian terbukti dengan terpisahnya beberapa rombongan saat tiba, khususnya pada kloter pertama yang ke Madinah itu. Nah, mohon izin tidak bermaksud mengajari, sekali lagi dari awal tadi saya katakan memberikan masukan. Kalau dirasakan baik, barangkali urun rembuk ini bisa memperbaiki dan menyempurnakan hal-hal yang kurang. Kalau dirasakan kurang tepat, kurang baik, diabaikan saja, ya kan? Dan tidak bermaksud mengurangi nilai perjuangan yang telah dilakukan. Tentu kita menghargai itu, sangat menghargai. Ini murni masukan-masukan yang kita tampilkan supaya menjadikan semua lebih baik. Itu saja, tidak ada maksud yang lain. In uridu ilal islah mastata'at. Tidak ada niat yang lain kecuali sama-sama memperbaiki. Dan di awal tadi sudah kita tampilkan apresiasi untuk semua. Nah, kemudian yang ketiga, barangkali ini juga tidak kalah penting, yaitu terkait dengan visa. Dan ini menjadi isu serius yang diperbincangkan. Bukan sekedar furoda ya, tapi juga visa-visa kuota. Nah, ini memang harus ada ketegasan dari pengelola di pemerintahan Indonesia. Saya kira untuk ke depan itu diputuskan saja apa yang sudah menjadi formal dari sudut pandang pemerintah, konsisten di situ. Dan ditutup ruang-ruang kacamata dalam konteks ya potensi-potensi untuk menjadi bisnis misalnya, atau dalam bahasa yang lebih singkatnya membisniskan sesuatu, itu sudahlah. Ya, kalau di level pemerintah itu mohon maaf ya dalam tanda petik ini ya, supaya dijaga betul, jangan pernah ada keinginan untuk bertransaksi. Ini persoalan nantinya gitu, persoalan yang sangat serius. Ya, jadi kalau kita batasi dari awal bahwa sudah ini visanya misalnya visa kuota saja yang dibagi kepada 2 bagian, kuota reguler ya, yang reguler ini kemudian ditambahkan dengan haji plus misalnya, ya udah kuota ini aja. Kemudian yang masa tunggu dari dana talangan tadi, dana talangannya coba ditutup dulu. Ini insya Allah akan rapi, insya Allah. Visanya ini aja, yang diterima berapa, itu kelola. Ya. Adapun yang ramai dibincangkan masalah mujamalah, masalah furoda, masalah macam-macam, dengan ketegasan aja, diedukasi masyarakatnya. Kasihan juga kan masyarakat itu kan nggak paham pada umumnya. Ya, sebagian hanya punya uang, ingin berangkat cepat dan sebagainya, tapi pada akhirnya kan juga nggak mengerti visa yang digunakan apa. Coba diperjelas, diedukasi, mujamalah itu apa, visa furoda itu apa, gitu kan. Nah, jadi visa-visa yang sesungguhnya non kuota, yang awalnya adalah undangan, bisa diberikan kepada emir-emir di sana, kemudian dia menunjuk siapa yang mau diundang, bisa diberikan kepada kedutaan, kan kedutaan memilih siapa yang kemudian menurut kedutaan ini berhak untuk diberikan undangan. Dan kami hampir tiap tahun menerima undangan-undangan itu, baik dari kerajaan. Pernah 2018 saya dapat 2 malah, dari kerajaan khusus dari raja, kemudian juga yang dari kedutaan. Dan saya memilih waktu itu dari kedutaan, ya karena merasa nyaman ya berangkat dengan jamaah dari ahli-ahli Quran pada masa itu. Dan qadarullah diminta sebagai Amirul Hajj, yang pesertanya banyak sekali, para da'i, kemudian para penghafal Quran dan sebagainya. Dan kondisi itu difasilitasi keseluruhannya tanpa ada bayar, nggak ada biaya gitu. Nah, hal-hal semacam ini membuka peluang-peluang baru, ya potensi-potensi bisnis yang baru, terlepas dari berbagai cara pandang. Pada akhirnya visa-visa yang tadinya sebetulnya kuota undangan kan bisa potensi dijual belikan, ya. Dan dari sudut pandang yang lain, akhirnya orang-orang yang punya kepentingan juga, ya mungkin akan ada intervensi untuk meminta visa. Ya, sekian banyak cerita hadir lah. Ya, A ini minta visa, A ini minta begini. Kadang-kadang juga jadi tidak nyaman kondisinya. Nah, jadi menurut saya secara pribadi ini bisa jadi berbeda pandangan.
Ya, tidak ada masalah, tapi tidak dalam konteks ingin mengecilkan A atau B. Semua bisa punya sudut pandang untuk berikhtiar. Tapi ini demi ketertiban dari hasil pengalaman perjalanan kita dalam membersamai, kemudian juga hadir di dalamnya dan tahu persis lah keadaannya gitu. Ya, jadi ini kan sistemik, masalah ini sistemik ya. Nah, ini yang ketiga ini yang tadi saya fokuskan kembali adalah masalah visa. Ini kalau visanya disiplin saja, dapat tambahan dari sana misalnya tambahan 200.000, 210.000, sudah pakai kuota itu. Ya, dan nggak usah macam-macam gitu. Kalau memang tambahan reguler ya reguler, jangan dijual untuk kepentingan tertentu atau dan sebagainya. Ya memang harus cari yang amanah betul. BP Haji harus bisa meneruskan legasi baik yang dikelola oleh Kemenag, yang kurang-kurang kemudian disempurnakan, dan lalu setelah itu saling melengkapi dan semua saling mendukung, saling mensupport. Jadi harus berhasil juga ya, transisi ini harus berhasil, yang baru berhasil, yang lama diapresiasi, yang kurang-kurang diperbaiki. Kalau ada pelanggaran hukum ya diselesaikan dengan skema hukum, dan semua punya niat yang baik. Saya kira dengan hati yang bersih, insya Allah akan berjalan dengan baik gitu. Nah, tinggal nanti kalau itu sudah ada, tinggal kontrolnya yang baik-baik betul ya. Jadi kalau pas pengawasan setiap bagian itu saya kira penting disertakan tuh bagian dari hukum ya, hukum dari kitanya, entah mungkin dari instrumennya kepolisian ataupun kejaksaan, atau mungkin dari KPK, BPK, TNI-nya itu ada di bagian-bagian yang memang bertugas di lapangan secara organiknya. Misal dari mulai awal nih survei untuk tempat tinggal, maktab, hotel-hotel itu. Setelah diputuskan di DPR biaya haji sekian, itu kan ada hitungannya. Ya, misalnya pencarian hotel, berapa standar yang ada di kitanya. Misalnya begini, standar untuk satu orang 2.000 rial dengan kapasitas sekian. Betul nggak ketika dicek hotelnya sama seperti itu? Nah, dari awal pengecekan ini mesti ada tim hukum juga yang berangkat ke sana. Memastikan, melihat, ya kalau memang nanti ada selisih. Kan dulu seperti itu, waktu saya bertugas itu kalau nanti nggak sama yang ditinggali oleh jamaah, itu nanti mesti ada selisih yang dikembalikan. Nah, kemudian pada realitanya apakah itu dikembalikan? Belum tentu juga gitu. Saya mengalami pengalaman yang sedikit berbeda ya pada saat itu, dan itu sistemik gitu ya. Nah, kalau itu kemudian bisa dari awal dirapikan, tapi sekali lagi bukan berniat mencari kesalahan orang. Ya, tidak juga berniat untuk menjatuhkan orang, tapi lebih untuk saling memperbaiki sehingga merasa nyaman lah, merasa nyaman. Apalagi dengan kita kan terbesar, muslim terbesar, biayanya juga cukup tinggi. Ya, kemudian tenaga musiman juga itu kan digaji juga, gajinya juga cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Saya kira kalau penataannya insya Allah baik, bukan tidak mungkin kita itu punya hotel sendiri, kan punya area sendiri gitu, dan itu sangat bisa dilakukan dengan niat-niat yang tulus, yang benar. Saya hanya berharap mudah-mudahan di sisa waktu ini untuk kita semua bisa saling berkontribusi bagi diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara, dan semua jadi orang baik. Ya, saya katakan sekali lagi, teman-teman semuanya, sungguh yang saya sampaikan tidak ada niat-niat yang lain kecuali saling coba mengisi untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kita semua lapang. Pun demikian, kalaupun ada masukan, saya akan sangat senang sekali. Kalau ada apa yang saya sampaikan keliru, mohon diluruskan juga, supaya hal-hal yang tidak tepat bisa diperbaiki. Tapi bila ada yang baik, tentu itu petunjuk Allah untuk kita semuanya, supaya berjalan dengan lebih baik, negeri kita baik, tenang dan damai. Saya kira penting ketenangan, kedamaian itu. Saya lihat terlalu tegang. Kita bernegara saat-saat ini terlalu tegang. Ya, persoalan-persoalan itu terlalu banyak yang membuat kita itu terlalu berselisih baik secara langsung ataupun tidak, sehingga lupa bahwa waktu terus berjalan. Katanya ingin Indonesia emas 2045. Jangan lupa itu tinggal 20 tahun lagi. Ya, jangan sampai peluang bonus demografi justru menjadi horor demografi karena generasinya tidak tertata. Ya, sistemnya belum tertata dengan baik. Tata kelolanya belum semua punya niat-niat yang tulus. Jadi saya pikir mungkin di kesempatan video yang lain supaya tidak terlampau melebar kemana-mana, mudah-mudahan di haji ini seiring dengan kembalinya jamaah, sekali lagi semoga mabrur, sehat kembali, bertemu dengan keluarga, seluruh panitia dari Kemenag, BP Haji yang bertugas semuanya, semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala,
kembali baik, ketemu keluarga, sehat-sehat semuanya, diberikan oleh Allah kelancaran, kemudahan, dan keberkahan sesuai dengan niat kita seluruhnya masing-masing. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.